Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf, NPM 1713031061 dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan menjawab 5 soal ujian tengah semester dari mata kuliah budgeting. Baiklah, untuk menjawab soal nomor 1. Nomor 1 dari PT Mekar Berseri yang memproduksi 2 jenis barang sepatu laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, susunlah anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2013. Datanya ada A, B, C, bisa dilihat dan dicermati. Langsung saja kita akan menjawab soal pertama ini. Untuk mencari kenaikan harga sepatu laki-laki dan sepatu perempuan, cara mencarinya sama aja, kita fokus ke mencari sepatu laki-laki, harga kenaikannya. Jumlah penjualan pada tahun 2012 itu ada 20.000 dikali 216%. 216% ini diperoleh dari harga jual sepatu laki-laki sebanyak 18.000 dikali dengan harga jual, kenaikan harga jual sebesar 20%. Menghasilkan 43.200. Kemudian jumlah penjualan Januari 43.200 dikali 10%, karena PT ini menginginkan Januari kenaikannya 10% yang menghasilkan 4.320. Begitupun sampai Maret, caranya sama aja. Kemudian untuk mencari harga jual tahun 2012, ini untuk sepatu laki-laki harga jualnya 18.000 dikali 20%. 20% ini merupakan keinginan PT ini untuk menaikkan harga jualnya yang diperoleh 3.600. Kemudian setelah dinaikkan, penjualan Januari, Februari, Maret ini jumlahnya berbeda-beda. Untuk Januari jumlahnya 4.360 dikali 3.600 dari harga jual tahun 2012 yang telah dinaikkan dengan menghasilkan 15.552.000 penjualannya. Untuk Februari itu di sini, lihat di sini telah dinaikkan menjadi 2.160 dikali dengan 3.600 dari sini. Harga jual tahun 2012 telah dinaikkan, itu menghasilkan Rp7.776.000. Untuk Maret sama aja, menghasilkan Rp23.328.000. Baiklah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada 4 kolom. Kolom bulan, jenis sepatu laki-laki dan perempuan, serta total. Untuk bulan ada Januari, Februari, Maret. Kita mulai dari sepatu laki-laki. Untuk bulan Januari, jumlah penjualan barang jadi sebanyak 4.320. Untuk penjualan barang jadi sepatu perempuan 6.000 dikali harga jual masing-masing. Untuk sepatu laki-laki 3.600, untuk sepatu perempuan 50.000. Sehingga kita hasilkan penjualan barang jadi untuk sepatu laki-laki sebesar Rp15.552. Untuk sepatu perempuan Rp300.000. Kemudian untuk mencari Februari, Maret sama aja seperti tadi caranya. Dan kita hasilkan total di sini. Totalnya Rp315.552.000. Ini merupakan hasil penjumlahan dari penjualan barang jadi sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Cukup untuk nomor 1. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Dengan soal berikut adalah data penjualan PT Pasmah Raya dari tahun 2010 sampai 2015. Soalnya ada 6 tahun, dimulai dari tahun 2010 hingga 2015 dengan rentang penjualan 240 hingga 330. Soalnya yang ditanyakan, berdasarkan data di atas, buatlah anggaran penjualan untuk 2016 dengan menggunakan metode trend moment. Langkah pertama, kita buat tabel yang berisi tahun, X atau variabel bebas. Habis itu ada kolom penjualan atau Y, kolom XY, dan terakhir kolom X kuadrat. Kita cari yang 2010. Caranya seperti ini menghasilkan yang seperti di tabel ini. X untuk 2010 0, penjualan atau Y sebesar 240 diperoleh dari tabel sini. XY ini perkalian dari Y atau penjualan dengan X
berarti 240 kali 0, 0. X kuadrat merupakan hasil dari 0 kuadrat, berarti tetap 0. Begitupun seterusnya untuk 2011 hingga 2015 mencarinya sama seperti itu. Setelah itu kita totalkan. Di sini ada X totalnya 15, penjualan atau Y totalnya 1695, XY totalnya 4550, X kuadrat totalnya 55. Langkah kedua yaitu dengan rumus sigma Y sama dengan NA plus B kali sigma X. Untuk sigma Y kita peroleh sebesar 1695 ini. Kemudian N merupakan jumlah data yaitu tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15 berarti 6 tahun. 6A plus 15B merupakan dari variabel bebas atau X. Langkah selanjutnya yaitu dengan rumus X sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Sigma XY kita peroleh di sini 4550, kita masukkan sama dengan A merupakan dari variabel bebas atau X, di sini 15A plus 55B dari X kuadrat. Setelah itu kita cari dengan cara persamaan metode eliminasi. Di sini kita masukkan 6A plus 15B sama dengan 1695. Setelah itu ada 15A plus 55B sama dengan 4550. Kita eliminasi. Kalau di sini saya eliminasi yang A terlebih dahulu karena angkanya lebih kecil, lebih mudah dieliminasi. B kita peroleh dengan nilai 17.857. Setelah dieliminasi kita masukkan untuk mencari data A atau nilai A. Kita masukkan di sini 6A plus 15B sama dengan 1695. Setelah itu kita hitung dengan cara matematis. Setelah itu kita peroleh A sebesar min 44.360. Jadi Y sama dengan min 44.360 ditambah 17.857X. Yang selanjutnya kita cari dengan langkah keempat yaitu metode trend moment seperti yang dipertanyakan di soal. Ada kolom tahun dan Y. Tahun ada 6 tahun dimulai dari tahun 2010 hingga 2015. Untuk Y ini diperoleh dari ini tadi, dari data yang ini. Dimasukkan saja ke sini. Setelah itu X-nya kita ganti dari variabel bebas tadi. Untuk 2010 ini kita ganti variabel bebasnya dengan 0. 2011 1, 12 2, 13 3, 14 4, 15 5. Dan kita kalikan dengan hasil berturut-turut. Yang pertama min 44.360, yang kedua min 26.503, yang ketiga 8.646, yang keempat 9.211, yang kelima 27.068, yang keenam 44.928. Dan kita totalkan ini, kita jumlahkan, kita peroleh 18.987. Mungkin demikian untuk soal nomor 2. Lanjut soal yang ketiga dengan soal berikut ini. Berdasarkan informasi berikut ini, susunlah anggaran pemakaian bahan baku bulan Juli 2008. Soalnya penjualan dalam unit 200.000, persediaan barang jadi per 1 Juli 20.000, persediaan barang jadi per 31 Juli sebesar 10.000. Setiap satu unit barang jadi menggunakan material 4 sur. Harga bahan baku per satunya pada Agustus 2008 diperkirakan sebesar 2.000. Untuk mencarinya kita masukkan penjualan ditambah persediaan akhir. Penjualan 200.000, persediaan akhir pada bulan Juli 10.000 dengan total 210.000. Ini merupakan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Ditambah lagi persediaan awal bulan Juli 20.000 yang menghasilkan 230.000. Ini merupakan jumlah barang jadi yang akan diproduksi perusahaan selanjutnya. Setelah itu kita kali 4 dengan standar kebutuhan bahan baku per unit. Kita hasilkan 920.000. Ini merupakan jumlah kebutuhan bahan baku per unit. Setelah itu kita kali dengan harga bahan baku per unitnya sebesar 2.000. Kita hasilkan 1.840 juta rupiah. Ini merupakan hasil anggaran pemakaian bahan baku bulan Juli. Ini hasilnya. Mungkin sekian untuk soal nomor 3. Kita beralih ke soal nomor 4.
Untuk soal nomor 4, soalnya yaitu PT Cahaya Lestari memproduksi dan menjual tas untuk raket tenis. Sejak awal berdiri, perusahaan selalu menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat produksi dalam menyusun anggaran produksinya. Berikut data anggaran produksinya. Berikut data anggaran produksi perusahaan Januari sampai April 2009. Ada bulan, ada penjualan. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April. Penjualannya mulai dari Januari sebesar 4.800, Februari 4.200, Maret 4.200, April 8.000. Pertanyaannya ini suruh menyusun anggaran produksi PT Cahaya Lestari untuk Januari sampai April. Apabila persediaan akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan persediaan awal sebesar 1.000, maka berapa susunan anggaran produksi PT Cahaya Lestari tersebut? Kita jawab seperti ini. Anggaran produksi penjualan 4 bulan dari bulan Januari sampai April itu 16.200 unit. Persediaan akhir 2008 1.200 unit, kita tambahkan menghasilkan 17.400. Ini merupakan untuk kebutuhan 4 bulan perusahaan tersebut. Kemudian diambil persediaan awal 2008 sebesar 1.000, kita peroleh hasil 16.400. 16.400 ini kita bagi 4 bulan karena ini merupakan untuk 4 bulan Januari, Februari, Maret, April. Kita peroleh per bulannya 4.100 unit. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel PT Cahaya Lestari anggaran produksi 2009 stabilisasi produksi. Ada tabel bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, tingkat kebutuhan, persediaan awal, hingga tingkat produksi. Nah, mungkin yang dipertanyakan cara mencarinya gimana gitu. Yang kita perlukan rencana penjualan kita masukkan semua di sini. Setelah itu untuk mencari tingkat kebutuhan, kebutuhan itu rumusnya rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Ini kita cari bulan April. 3.000 ditambah 1.200 berarti 4.200. 4.200 saya masukkan di sini. Setelah itu untuk mencari persediaan awal itu rumusnya tingkat kebutuhan dikurangi rencana penjualan. Dengan contoh misal Maret 4.200 dikurangi 4.100 menghasilkan 100 masuk ke dalam 100 ini masuk ke dalam sini. Modal awal bulan April ini merupakan persediaan, maksudnya persediaan awal bulan April ini juga merupakan persediaan akhir pada bulan Maret, begitupun seterusnya gitu. Untuk persediaan awal bulan Maret ini merupakan persediaan akhir bulan Februari. Untuk persediaan awal bulan Februari ini juga hak persediaan akhir untuk bulan Januari. Mungkin seperti itu. Cukup untuk soal nomor 4. Kita beralih ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, mungkin langsung jawaban saja ya untuk soal nomor 5 karena soalnya di HP. Di sini yang dipertanyakan untuk mencari ada 2 departemen dalam PT Berkah Abadi Jaya, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Yang ditanyakan untuk mencari total biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita masukkan saja di sini jumlah produksinya untuk penjahitan itu sebesar 2.300. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,1 jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung 230 jam. Upah per jam tenaga kerja langsungnya 6.000. Sehingga kita peroleh anggaran biaya tenaga kerja Departemen Penjahitan sebesar Rp1.380.000. Ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jam. Ini Rp1.380.000 ini kita peroleh dengan mengalihkan 230 dikali dengan 6.000 ini. Kita lanjut ke Departemen Pengemasan. Departemen Pengemasan sama aja mencarinya. Kita mengetahui bahwasanya jumlah produksi di Departemen Pengemasan sebanyak 2.300.
ini 2.300 dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung sebanyak 0,5 jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung sebanyak 115, upah per jam tenaga kerja langsungnya sebesar 4.800. Sehingga kita peroleh anggaran biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan sebesar Rp552.000. Ini diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jam mereka. Yang selanjutnya kita totalkan dari Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Kita dapatkan sebesar Rp1.932.000. Ini total dari Rp1.380.000 dan Rp552.000. Mungkin itu saja untuk soal nomor 5 dan kita selesai. Baiklah, demikianlah UTS budgeting untuk semester ini. Sampai ketemu di lain waktu.